Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 10 pembatal keislaman. Namun pada pagi hari ini kita akan masuk menutup dari 10 pembatal tersebut. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrahu. Nah, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam penutup risalah 10 pembatal keislaman, beliau mengatakan tidak ada perbedaan dalam semua 10 pembatal keislaman ini, baik orang yang melakukannya itu dalam keadaan dia bergurau, dia bercanda, atau dalam keadaan dia sungguh-sungguh, ataupun dia melakukan dalam keadaan takut, kecuali yang menjadi timbangan kalau dia dipaksa. Nah, baru 10 pembatal yang dilakukan itu ya mendapatkan uzur kalau dia dipaksa. Tetapi kalau dia melakukannya dalam keadaan dia sungguh-sungguh, atau dia melakukannya bercanda, bergurau, takut yang tidak sampai derajat dia dipaksa, tapi di bawah itu, maka fala yu'zaru bil jahal, tidak mendapatkan dispensasi alasan karena kebodohan tersebut. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika mengomentari perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penutup 10 pembatal keislaman ini, beliau mengatakan wa dalilu ala dzalik qissatul ladzi dzakarahumullahu fil Qur'ani fi marji'in nabi min ghazwati Tabuk fajalasu yatahaddasuna faqala wahidun minhum ma ra'ayna mislu qurra'ina haula'i akdzabu al-sunatan wa arghabu butunan wa ajbanu 'inda liqa' ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa kana fil majlisi syab yuqalu lahu Auf bin Malik fa ankara 'alaihim wa qala li hadha al-mutakallim kadzabta walakinnaka munafiqun la akhbaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذهب ليخبر النبي فوجد الوحي قد سبقه بخبر هؤلاء فجاءوا يعتذر إلى النبي من مقالاتهم فقالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث ركب نقطع به عن الطريق. Ini berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, saya jelaskan ya, apa yang menjadi dalil tentang alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kalau orang melakukan 10 pembatal keislaman tadi dengan keadaan bercanda, dengan keadaan dia sungguh-sungguh, atau takut yang tidak sampai derajat dia terpaksa melakukannya, maksudnya takutnya tidak ada alasan gitu, tidak ada hakikatnya dia takut, tidak ada gambaran wakilnya, kalau dia begini akan begini, kalau dia begini akan begini, enggak ada. Hanya cuma dalam hati dia kira-kira saja. Nah, maka hal ini tidak dapat uzur, alasannya adalah kisah yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk bersama beberapa sahabat yang lain. Kemudian di antara mereka yang ikut perang Tabuk itu ketika dalam keadaan santai-santai pulang dari perang Tabuk, mereka saling berbincang dan bergurau kan, di antara mereka sambil mengatakan, aku tidak pernah melihat pembaca Quran di antara mereka yang kalau bicara suka berdusta, orang yang paling besar perutnya suka makan gitu ya, orang yang paling pengecut kalau bertemu dengan musuh dalam medan perang. Mereka memaksudkan itu bercanda, bergurau. Ya, mereka maksudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka maksudkan adalah bercanda kepada
para sahabat. Kemudian di dalam majelis tersebut hadir seorang sahabat bernama Auf bin Malik. Melihat hal tersebut, maka Auf bin Malik mengingkari mereka atas apa yang mereka ucapkan, mengejek-ngejek, bergurau, bercanda. Karena ini kan mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah dan para sahabat. Nah, maka Auf bin Malik mengatakan, kadzabtum, kalian ini pendusta, kalian ini munafik. Maka aku akan kabarkan apa yang kalian ucapkan ini, kalian bercanda kayak begini kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika Auf bin Malik itu datang kepada Rasulullah, ternyata wahyu Allah datang dulu, sudah sampai dulu kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka orang yang mengejek tadi, beberapa tadi datang kepada Rasulullah, ya, mengucapkan, ya Rasulullah, kami ini hanya nal'ab, bermain-main, bercanda gurau ya Rasulullah, tidak sungguh-sungguh ya Rasulullah. Rasulullah hanya mengeluarkan firman Allah, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ayat Allah, apakah Allah ayatnya, Rasulnya kalian bermain-main? Itu saja keluar. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan minta dispensasi, alasan kalian sudah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Itu kan firman Allah. Tuh bunyinya begitu terus. Itu saja yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Sampai dia memegang tali pelana onta Rasulullah sampai kakinya terjatuh-jatuh, Rasulullah tidak memberikan uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ayat Allah, apakah Allah ayat-ayatnya, Rasulnya kamu bercanda, kamu bermain-main? La ta'taziru, jangan minta uzur, jangan minta maaf. Qad kafartum. Ini firman Allah ini. Dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 54, 55. Ini firman Allah. Ini asbabul nuzulnya juga. Ya, asbabul nuzul ayat ini. Nah, dengan ayat inilah dalil dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, orang yang melakukan 10 pembatal keislaman, ya, yang ini sudah merupakan ijma dan paling banyak terjadi dan sering dilakukan. Maka kalau dia melakukan bercanda, bermain, maka tidak dapat dispensasi. Kemudian orang yang sungguh-sungguh, apalagi yang sungguh-sungguh, jelas itu mafhum mukhalafah. Ya, memahami sebaliknya. Kalau orang yang bercanda, bergurau saja tidak diberikan dispensasi kebodohan, dia melakukan pembatal keislaman, apalagi kalau dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Qaulul khaif. Terus bagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang melakukan 10 pembatal keislaman itu dalam keadaan takut? Alladzi yaqulu kalimatul kufri aw yaf'alu fi'lal kufri khaufan minal kuffar la yu'dzar. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan kalimat kekafiran atau dia melakukan perbuatan kekafiran takut dari orang-orang kafir. Takut dari orang-orang kafir, la yu'dzar, tidak mendapatkan uzur. Bi ayyaqul kalimatul kufri au yaf'alu fi'lul kufri, yaf'alu fi'lal kufri, atau dia melakukan perbuatan kufur, ucapan kufur, seperti dia misalkan berbuat kufur, ya, menyembelih binatang untuk selain Allah, ya, atau dia mencela Islam, mencela kaum muslimin dikarenakan takut sama orang-orang kafir. Tapi dalam keadaan takut itu takut yang tidak punya hakikat, tidak sampai derajat dia itu kalau melakukan kamu dibunuh, enggak. Ya, takutnya nanti bukan apa orang kafir ini menjadi apa sorotan dan enggak, itu sehingga dia melakukan perbuatan kufur, dia melakukan perbuatan kufur karena takut, itu tidak dianggap. Ya, tidak sampai derajat kalau dia melakukan ini, kalau dia mengucapkan kalimat kufur, dia dibunuh seperti kisah Ammar bin Yasir. Nanti kita akan jelaskan kapan itu derajat dipaksa, syaratnya diterima. Kategori terpaksa itu apa? Nah, kategori terpaksa itu apa sehingga dapat uzur. Dan takut itu di bawah terpaksa. Takut yang sampai tidak derajat terpaksa, jadi itu tidak mendapatkan uzur. Nah, misalkan ini yang dicontohkan oleh Syekh
Saleh Al-Fauzan. Au yatanazalu an syai'in min umuri dini khaufan minal kuffar. Atau ada tingkatan yang takut itu mudahana. Nah, ini disebut mudahana. Mudahana itu intinya ini mudahana. Ya, dalam Islam tuh ada yang namanya mudahana. Apa dalil yang menunjukkan mudahana? Antum buka surat Nun, surat Qalam ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kalian bersikap lunak kepada orang kafir dan orang kafir pun akan bersikap lunak kepada kalian. Al-mudahanatu hiya at-tanazulu an syai'in min ad-din li irdha'il kuffar wa hiya muharramah. Mudahana adalah yang meninggalkan sesuatu dari agama karena takut sama orang kafir, ingin keridhaan orang kafir. Ini derajatnya haram. Tapi ada sampai orang yang melakukan 10 pembatal keislaman atau sejenisnya, takut tersebut tidak akan mendapatkan uzur. Ya. Keharamannya itu keharaman yang membuat dia menjadi kufur. Gitu. Ada keharaman yang tidak sampai membuat dia kufur. Nah, contohnya kalau dia meninggalkan syariat karena mudahana untuk mendapatkan ridho orang kafir atau takut dengan orang kafir, tapi dia melakukan pembatal keislaman, misalkan ya keluar dari Islam, tidak dapat uzur. Tapi kalau dia melakukan mudahana dalam perkara yang bukan termasuk pembatal keislaman, maka dia tidak termasuk keluar dari Islam. Contoh, siapa? Sahabat Hatib bin Balta'ah, sahabat Nabi SAW. Pembatal Islam keberapa kemarin kita bahas? Pembatal Islam yang ke-8. Hatib bin Balta'ah, sahabat yang ikut perang Badar. Dia membocorkan ketika Rasulullah ingin menaklukkan kota Mekah, sudah pasang strategi, terus dia membocorkan bahwa Rasulullah datang, dia menulis surat titip kepada seorang wanita untuk menyampaikan ke pemimpin Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad akan menyerang Mekah tanggal sekian bulan sekian, tulis Abi Balta'ah. Terus bocor kan, ketahuan oleh Rasulullah, kemudian disuruh Ali bin Abi Thalib mencegah perempuan itu mengantarkan surat kepada Quraisy. Kemudian dapat, lalu Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang membuat kamu melakukan ini? Padahal sebelumnya apa yang ingin dilakukan Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia. Ini orang munafik ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Rasulullah tabayun. Nah, ya tabayun, Rasulullah tanya, apa yang membuat engkau melakukan ini ya Hatib bin Balta'ah? Rasulullah Hatib bin Balta'ah mengatakan bahwa semua para sahabatmu punya sanak saudara di Mekah yang bisa menjaga keluarga harta. Aku tidak punya siapa-siapa. Nah, jadi intinya Hatib bin Abi Balta'ah melakukan itu ya untuk sebuah kepentingan kemaslahatan keluarga. Ini haram, tidak sampai pada kekufuran, ya. Karena dia melakukan itu untuk lid dunia, mahabbah, karena cinta kepada keluarga dan harta yang ada di Mekah. Sehingga mahabbah loyalitasnya tidak sampai sempurna, tapi dia tidak sampai mengatakan ingin merusak Islam, ingin ingin berkhianat, tidak. Ya, bukan tidak. Dia ingin supaya keluarganya dilindungi oleh tokoh Quraisy. Ya, sebatas itu aja, bukan dia membenci Islam. Tapi kalau itu dia lakukan dengan dasar membenci Islam, ingin memerangi Islam, kafir, baru dia keluar dari Islam. Ini rincian oleh para ulama. Nah, ini yang ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, ya, mudahana juga ada yang sampai pada derajat kufur, mudahana yang tidak sampai derajat kufur, gitu. Berbeda lagi dengan mudaroh. Mudaroh ini boleh ketika darurat untuk menolak keburukan atau keberingasan orang kafir terhadap kaum muslimin. Misalkan dia memberikan hartanya karena takut kalau sampai hartanya tidak diberi, dia akan bisa dibunuh atau disakiti. Ini mudaroh namanya. Boleh dalam keadaan darurat untuk mendapatkan keridhaan orang-orang kufar, tapi jenisnya apa? Ya, seperti dia memberikan hartanya kepada orang musyrikin,
supaya tidak diganggu dan seterusnya. Fal hazil huwal mazih faman irtakaba ahadun hadhihi nawaqid hazilan lam yu'dharu bidzalik fa idza takallama bil kufri aw fa'alahu hazilan kafara bil ijma'i. Qala Ibnu al-Arabi fi ahkamil Qur'an al-hazlu bil kufri kufrun la khilafa fi bainal ummati. Orang yang bercanda, orang yang bermain-main, lalu dia jatuh dalam salah satu pembatal keislaman, salah satu 10 dari pembatal keislaman dalam keadaan dia bermain-main, lam yu'dharu bidzalik, tidak mendapatkan uzur. Fa idza takallama bil kufri, kalau dia berbicara tentang perkara kufur, berbuat perkara kufur dalam keadaan bermain-main, kafara bil ijma', maka orang tersebut kafir berdasarkan ijma'. Qala Ibnul Arabi fi ahkamil Quran, berkata Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ya, pakai alif lam. Kalau Ibnu tanpa alif lam, Arabi itu tokoh sufi. Ibnul Arabi mengatakan dalam Ahkamul Quran jilid 2 halaman 546, al-hazlu bil kufri kufrun. Orang yang bercanda melakukan kekufuran adalah kekufuran itu sendiri. La khilafa fi bainal umat, tidak ada perselisihan di antara umat, tidak ada perselisihannya. Wa qala Ibnu Amir al-Hajj, berkata Ibnu Amir al-Hajj jilid 2 halaman 200, idza takallama al-muslimu bil kufri hazalan kafara bin nassi wa bil ijma'. Apabila seorang muslim berbicara tentang kekafiran dalam keadaan bercanda, maka telah kafir berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Wa qala Ibnu Najim fil Bahr Ra'iq, berkata Ibnu Najim di dalam Al-Bahrul Ra'iq jilid 5 halaman 134, man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara indal kulli. Barang siapa yang berbicara satu kalimat kekufuran dalam keadaan bercanda, dalam keadaan bermain-main, ya, maka dia telah kafir menurut semuanya. Walau lam yuqsadul kufra, walaupun dia tidak bermaksud untuk melakukan kekufuran tersebut, fa innahu yukaffar, maka orang tersebut dikafirkan idza takallama bi kalimatil kufri mukhtaran, kalau ketika dia mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan memang atas pilihannya sendiri walaupun dia bercanda. Ini terdapat dalam Fatwa Al-Hindiyah jilid 2 halaman 276. Wa kadzalikal khaif, demikian juga yang takut. Nah, sekarang saya rinci yang takut. Orang yang melakukan 10 pembatal keislaman atau salah satunya dalam keadaan takut, la yu'dzar bi khaufihi, tidak dapat uzur karena takutnya. Fa idza atal khaifu yunaqidu min hadhihi an-nawaqid sawa'an qawlan aw fi'lan bisababi khaufihi min tarki watani aw malin aw mansabin aw riasatin aw ja'in aw jahin lam yakun khaufuhu udhran lahu illa fi halatil ikrah faqat. Seorang melakukan salah satu pembatal keislaman, ya, dia melakukan itu karena takut. Kalau tidak, dia harus meninggalkan negerinya. Dia harus meninggalkan kedudukannya, hartanya, kedudukannya. Ya. Lalu dengan alasan ini dia lakukan pembatal keislaman dengan alasan terpaksa, itu bukan terpaksa. Rasa takut ini itu bukan dianggap uzur sama sekali, kecuali dia betul-betul dipaksa semata. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud terpaksa? Fal ikrahu uzrun syar'iyyun bil ittifaq. Orang yang terpaksa itu uzur syar'i berdasarkan kesepakatan. Dalilnya berangkat dari surah An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman. Orang yang melakukan kekufuran itu bisa dapat uzur kecuali dia dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Apa syarat? Dengan syarat ikrah itu memang betul-betul termasuk kategori orang tersebut memang benar-benar dipaksa. Syarat yang pertama,
ayyakunal mukrihu qadiran ala infadhi wa'idihi wa yaglabu ala zannil mukrah infadhu wa'idihi. Syarat yang pertama, seorang itu dianggap dia terpaksa. Orang yang memaksanya untuk melakukan kekufuran tadi ya benar-benar mampu untuk melaksanakan ancamannya. Kemudian orang yang dipaksa dalam benak pikirannya ya betul orang itu bisa mewujudkan apa ancamannya. Berarti bukan ada gambaran yang tidak jelas. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa ayyakunal mukrah ghairu qadirin ala daf'i dzalikal wa'id walau bil firari. Yang dipaksa itu tidak mampu untuk dia melawan ancaman itu walaupun dia berlari ya, dia tidak bisa untuk melawannya. Kalau dia lari pun percuma. Kalau kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ayyakunal mukrahu bihi la yatamakkanul mukrahu min tahammulihi. Yang terpaksa memang tidak mampu untuk menanggung beban siksaan itu. Nah, artinya yang dipaksa itu gambarannya betul-betul dia tidak mampu untuk menanggung siksaan tersebut. Dia tidak mampu menanggungnya. Ya, dalam artian ya betul-betul dia merasakan bisa mengancam nyawanya atau memudorotkan sampai tingkat yang tinggi. Yang keempat, ayyakuna ma haddadaha bihi fauriyan. Yang dipaksa itu diancam secara langsung. Kemudian yang kelima, alla yuzhar minal mukrah ma yadullu ala ikhtiyarih. Bahwa yang dipaksa tersebut itu bukan atas pilihan dia sendiri, tapi memang ada orang yang memaksa. Bukan atas dia mengkondisikan atas kehendaknya sendiri, enggak. Tetapi dia dipaksa itu memang ada orang yang memaksa dia untuk melakukan salah satu pembatal keislaman itu. Nah, apabila terpenuhi 5 syarat atau salah satu syarat ini, orang yang melakukan pembatal keislaman yu'zaru bil jahl. Dia mendapatkan uzur karena dipaksa. Ya, selama hatinya tetap beriman. Ada syarat lagi, selama hatinya tetap beriman. Percuma juga kalau dia secara lahiriahnya dipaksa tapi hatinya ridho, ya keluar juga dari Islam. Tapi syaratnya ada lagi, selama hatinya tetap tenang dalam keimanan. Seperti kasus Ammar bin Yasir. Fa idza tawaffarat hadhihi syurut asbaha al-ikrahu mulji'an. Apabila terpenuh salah satu di antara 5 syarat dipaksa ini, maka ikrah itu menjadi dianggap benar-benar terpaksa. Wa amma idza ikhtallat hadhihi syurut asbaha al-ikrah ghairu mulji'an. Akan tetapi kalau dia melanggar dari salah satu jenis ikrah ini tidak termasuk, maka itu tidak dianggap terpaksa. Fal khaif lam yanzul manzilatul mukrah. Orang yang takut, orang yang takut melakukan salah satu pembatal keislaman, maka kedudukannya itu tidak menempati kedudukan ikrah. Artinya apa? Takut itu kan banyak macamnya itu banyak ya. Nah, takut itu tidak sampai kedudukan ikrah tadi yang dipaksa tadi, tidak sampai di situ. Li'anna khaufahu la haqiqatan lah. Karena orang yang takut tadi tidak memiliki hakikat yang sebenarnya. Takutnya apa itu? Dasarnya apa? Nah, misalkan ada orang yang faman khafa ayyusabba au yudriba au yusjana wa laysa hunaka syai'un mimma khafa minhu innama huwa khaufun fil qalbi la haqiqata laha fil waqi' fala yu'dharu indallah azza wa jal bisababil khauf. Ya. Kalau seorang itu takut dia dicela, takut dipukul, takut dipenjara, itu tidak ada tergambar gitu. Ini adalah takut di dalam hati saja, kemudian tidak tergambar realitas waqi'nya gitu.
kenyataannya. Nah, kalau dia alasannya seperti ini, maka tidak mendapatkan uzur di sisi Allah disebabkan takutnya tadi. Tadi apa? 10 pembatal keislaman. Kalau melakukan karena apa? Terpaksa dapat uzur. Tapi kalau dia melakukan karena bermain-main, bercanda atau sungguh-sungguh atau takut yang tidak sampai derajat dipaksa, tidak dapat uzur. Itu saja yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian saya di sini mengatakan walam yuzkarul jahlu. Syekh tidak menyebutkan di sini kejahilan, enggak dimasukkan. Falam yuzkarul jahlu li'annal jahla laisa udhran mutlaqan bal fihi tafsil. Ya. Tidak dimasukkan uzur karena bodoh, tidak dimasukkan. Sebagai alasan boleh, sebagai dispensasi apabila seorang melakukan salah satu pembatal keislaman dapat uzur. Tetapi Syekh tidak memasukkan al-jahlu karena kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu secara umum bukan uzur. Ya. Bahkan pengertian uzur secara umum ada rinciannya. Kebodohan itu dia dapat uzur ada rinciannya. Sehingga di sini hal jahlu uzrun yu'dharu bihi murtakabun naqid. Apakah kebodohan itu adalah sebuah uzur yang apabila seorang melanggar atau melakukan salah satu pembatal keislaman dia mendapat uzur dengan kebodohan? Nah, awalan kata beliau, la budda an na'rifa anna al-jahla min haitsul jumlah laisa uzran. Yang pertama kata Syekh di sini, kita harus mengetahui bahwa kebodohan ditinjau secara umum, kebodohan itu bukan uzur secara umum, ya, bukan uzur. Li'anna law kana uzran lakana al-jahilu as'adu bi jahlihi minal alim. Karena seandainya uzur dalam seluruh masalah itu dianggap, tentulah orang bodoh orang yang paling bahagia di dunia. Orang yang bodoh orang yang paling bahagia karena kebodohannya daripada orang yang alim. Orang yang alim, orang yang mengetahui. Ya benar. Antum bayangkan kalau uzur itu dijadikan, kebodohan itu dijadikan uzur secara mutlak, ya. Tentulah orang bodoh lebih bahagia, orang yang paling bahagia di dunia daripada orang alim. Udah jadi bodoh aja terus, selamat antum kan gitu. Itu maksud saya itu. Ya, wala asbahal jahilu yatruku ta'allum, maka ini akan membuat orang bodoh ya meninggalkan belajar. Itu apa? Bodoh saja aman aku. Ya, saya belum siap menerima ilmu, biarkanlah saya bodoh selamanya. Biarkanlah saya tidak tahu. Semakin tidak tahu, semakin tidak diazab, semakin aman. Ya. Biarkanlah saya bodoh. Saya belum siap belajar. Kapan siapnya? Mati. Udah mati baru siap mau belajar. Ya. Maka dia akan meninggalkan belajar hatta tulhiquhu takalib wa syadduha, sehingga dia tidak akan mendapatkan beban-beban nanti, beban syariat kan, tidak akan mendapatkan kesulitan dalam harus melawan ini haram, ini halal, ini harus saya tinggalkan, ini harus saya rubah. Enggak, udah bodoh aja, selamat gitu kan. Dia tidak akan dapat beban-beban yang kayak begitu. Wa yuslimu indallah, kalau begitu dia selamat di sisi Allah. Ya, nyaman betul ini orang hidup ya. Selamat ya di sisi Allah. Itu maksudnya para ulama mengatakan, maka kejahilan secara umum itu bukan uzur. Karena kalau semua kebodohan itu dianggap uzur dalam seluruh masalah dalam agama, maka tentulah orang yang bodoh orang yang paling bahagia di dunia, ya. Tidak perlu belajar, tidak dibebankan syariat, dia tidak merasakan bebanan kesulitan menghadapkan ujian, nih haram nih halal harus saya tinggalkan. Udahlah bodoh terus saja. Ya. Majelis ilmu, udahlah biar ya lah, tutup telinga, tutup mata ya lah.
biarkanlah saya bodoh. Pertama, dia dosa karena kebodohannya. Karena orang yang mufarrid, orang yang menyia-nyiakan waktu, tenaga untuk belajar itu juga berdosa. Sehingga dia bodoh karena dia tidak mau belajar. Ya. Belum lagi dia bodoh karena melakukan pelanggaran yang dia tidak tahu. Kan gitu. Dosa karena kebodohan itu ada. Karena apa? I'rad, berpaling dan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga. Padahal di sekitarnya banyak majelis ilmu. Nah, begitu maksudnya. Amal min juhdi tafsil, kita akan jelaskan kebodohan itu ada 3 macam, kata Syekh di sini. Kebodohan itu ada 3 macam. An-nau'ul awal, kebodohan yang pertama jahlul i'rad, bittifaq laisa udhran. Yang pertama, kebodohan karena i'rad, karena murid. Apa itu i'rad? Ndak mau belajar, ndak mau beramal. Ya. Padahal fasilitas lengkap, kajian banyak. Lalu jatuhlah dia dalam kesyirikan, pembatal keislaman. Maka dia disebut berpaling. Para ulama menjelaskan, i'rad itu kufur tersendiri. Sebagaimana perkataan Syekh bin Baz. Maksudnya apa? Kalau dalam hati seseorang dia tak mau belajar Islam, dia tak mau belajar Islam itu dalam keadaan dia tidak suka dengan Islam, ya, tidak suka dengan Islam. Misalkan, sudahlah, ya, nggak usah ajar tauhid lagi lah manusia, karena mereka sudah bertauhid dengan lingkungannya. Sudah, kita ajarkan bagaimana tenggang rasa saja, ya, kita ajarkan intoleran, jangan intoleran. Ya, apa orang-orang yang anti intoleran, orang-orang yang radikalisme, gitu. Orang-orang yang teroris. Nah, itu harus kita bantah, gitu ya. Ya. Tidak perlu kita ajarkan tauhid, tidak perlu kita ajarkan jihad, tidak perlu kita ajarkan khilafah. Padahal itu ajaran Islam semua. Ya, itu ajaran Islam, khilafah itu ajaran Islam. Cuman ada orang-orang tertentu itu tak itu saja yang didakwahkannya. Khilafah itu bagian dari Islam, jihad itu bagian dari Islam. Ya, tauhid apalagi, kan gitu. Nah, yang ingin diserang adalah Islam. Kemudian udahlah di madrasah-madrasah dihilangkan saja ajaran pelajaran-pelajaran Islam. Nah, ini namanya i'rad. Ya. Dia benci terhadap Islam. Atau seorang yang dia tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar akidah, nah, karena dia tidak suka. Itu kufur tersendiri. Kufur tersendiri. Atau dia sudah belajar tapi dia tak mau mengamalkannya. Nah, itu juga kufur tersendiri. Berbeda ya orang yang dia dalam keadaan malas, tidak mau duduk belajar tauhid, malas. Nah, karena futur. Tapi dalam kondisi tertentu dia balik lagi. Ya, kemudian dalam kondisi tertentu dia kembali lagi. Atau memang dia berada di daerah perkampungannya memang tidak ada, berarti tidak mampu. Nah, ini tidak sampai i'rad. Nah, tetapi kalau dia malas terus, ya, alasannya malas terus, ya, tidak mau belajar, menjadi kebiasaan, ini masuk kepada tafrid, menyia-nyiakan waktu, lalai. Ini kekufuran yang tidak dapat uzur juga. Nah, ketika seorang itu bodoh karena i'rad, karena berpaling, nah, salah satunya dia tidak mau belajar tauhid, dia tidak mau belajar akidah, jatuhlah dia pada kesyirikan. Nah, ini disebabkan kebodohannya itu disebabkan karena i'rad la yu'zar, tidak dapat uzur. Paham nggak sampai di sini? Paham kan? Jadi kebodohan dia terhadap perkara pokok agama itu akibat i'rad. Dikarenakan i'rad, berpaling, malas dan seterusnya. Nah, ini tidak dapatkan dispensasi karena kebodohan. Kebodohan ini tidak dapat dispensasi. Tidak dapat dispensasi. Yang kedua, jahlut tafrid. Kebodohan karena menyia-nyiakan, melalaikan. Bil ittifaq laisa uzran. Menurut kesepakatan bukan termasuk uzur. Kebodohan karena menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, itu tidak mendapatkan
ya uzur. Ya. Yang ketiga jahlul ajz, kebodohan karena dia tidak mampu. Alladzi badzala was'ahu wa badzala juhdahu fit ta'allum wal ma'rifah fa hadza uzran yu'dzaru bihi ala tafsil. Kebodohan karena dia tidak mampu untuk mengangkat kebodohannya. Buta, cacat, tinggal di perkampungan tak ada yang mengajarkan Islam, ya, atau sudah sadar dalam keadaan pikun, ya. Maka dia sudah bersungguh-sungguh belajar, dan sungguh-sungguh dia belajar, ya, sudah mengerahkan semua tenaganya untuk mengetahui, tetap saja dia bodoh, uzron. Ini adalah sebuah keuzuran. Tetapi ada rinciannya lagi nanti. Ada rinciannya. Kalaupun dia jatuh dalam kekufuran, maka dia dikategorikan ya orang yang ahlul fatrah, karena tidak mampu untuk mengangkat kebodohannya.